Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini yang cukup menarik dan diungkap kembali terkait dengan penyelidikan Formula E masih berjalan. Ini apa sih sebenarnya yang mau diharapkan oleh Ketua KPK dari Firly Bahuri sebenarnya? Apakah ini menjegal Anies Baswedan atau hanya sebagai eh, menuduh atau apa begitu kan. Tetapi perlu diingat bahwa demokrasi kita mengatur semuanya begitu. Kalau Anies terbukti terhadap korupsi, ya tangkap saja begitu. Itu aja kan beres sebenarnya. Kalau masih dicari-cari kesalahannya, terus kemudian sedangkan yang lain yang sudah lama diburu oleh KPK, korupsi besar-besaran, Harun Masiku belum tertangkap. Ini sebenarnya menjadi tantangan begitu kan. Bukan hanya mencari-cari kesalahan orang yang tidak ada buktinya sama sekali begitu kan. Ini perlu digarisbawahi ya. Dan bahkan ini ramai sekali di Twitter seperti ini. Ini di Twitter, komentar-komentar netizen apa yang saya bacakan ini adalah pro dan kontra ya. KPK, penyelidik Formula E masih berjalan. Ini banyak sekali. Ya, yang sudah pasti Harun Masiku bagaimana ini? Kalau bisa ya siapa itu ditangkap dijadikan tersangka, entah benar-benar tidak ditahan, tidak boleh ikut pemilu, beres. Ini banyak sekali yang menuntut mereka dan bahkan para pakar dan mantan KPK banyak yang mendukung Anies Baswedan bahwa Anies Baswedan tidak terbukti sama sekali begitu. Kenapa Firly Bahuri ngotot sekali untuk mencari kesalahan Anies Baswedan? Kira-kira kan seperti itu begitu kan. KPK RI sudah dilembagakan faedah kegiatan yang sudah diaudit oleh BPK dan dinyatakan layak untuk dilaksanakan. Ternyata masih juga diributi. Silahkan tangkap kalau ada tindakan pidana korupsi. Tapi kalau tidak ada, ngapain dipaksa mau bermain api? Ini setuju sekali begitu kan. Ini gimana nasib kasusnya Harun Masiku sampai hari ini belum terbongkar, belum ditangkap begitu kan? Ini kan semua menjadi PR ya bagi Ketua KPK begitu kan. Basi KPK lanjutkan saja pada PJBT sementara GUP saja diperiksa mengenai kasus pembelian lahan Pemda sumber waras. Kalau sumber waras gimana? KPK aku gelap, basi banyak sekali. KPK lagi bermain api. Kalau sampai ada kemarahan rakyat akan diburu Firly dengan yang lain. Lagi dicari-cari apa lagi ya? Pokoknya bikin dia tidak nyalonin, kasar bet. Yuk berandai-andai seandainya pemilu nanti yang diduga korup Formula E tiba-tiba terpilih dan jadi paling-paling bahasanya, maaf Pak, dulu itu saya cuma bercanda dong. Lebih seru lagi kita tarung fisik Firly Bahuri alias Ratna Sari Dewi Soekarno Edan. Bukan seperti itu begitu, tetapi ini kita kan harus memberikan edukasi, adu gagasan begitu. Kalau memang terbukti Anies Baswedan ya tangkap aja, itu aja kok repot begitu kan. Tetapi melalui beberapa 3 audit terus kalau sudah tidak terbukti, ngapain kita harus cari-cari di situ begitu kan. Bahkan disimpan dulu buat modal, atau lagi dikutak-katik dicari-cari skenario apa yang cocok dan masuk akal. Mantap Pak Firly Bahuri, ini coba selidiki juga Mandalika karena kereta cepat nggak pakai rampu. Ini masih lah, targetnya belum kena. Tenang Pak, ada Allah. Mari teman-teman doakan Anies agar Allah menjaganya dari fitnah-fitnah setan busuk berwujud manusia. Banyak sekali ya yang mentweet dan mengkritik habis-habisan begitu kan, dan ada yang menjadi mendukung kepada Anies Baswedan begitu. Susah ya cari bukti, atau simpan bukti buat kartu AS dibuka nanti pas mau pemilu biar enggak jadi nyapres. Ini banyak sekali yang mengkritik begitu kan. Ini masih banyak kasus lain yang lebih kasar dan terang benderang. Kok ini cari-cari kesalahan orang? Masyarakat sih udah biasa menebak arahnya kemana. Tercium kental aroma politik jelang 2024 ini. Pokoknya periksa terus sambil cari pasal yang kira-kira cocok, minimal sampai KPU tutup berpendaftaran capres. Ketergantungan pesanan ini, yang beli tanah sendiri itu udah masuk peti es. Ini banyak sekali yang mendukung begitu kan. Motor GP dan pembelian tanah sumber waras, Bapak Ketua KPK hebat. Juga ini kan publik sekarang itu terhadap KPK masih belum percaya sepenuhnya begitu kan. Ada yang percaya dan ada yang tidak begitu. Ya kalau menurut saya pribadi ya, ketika Anies Baswedan dianggap sebagai menyalahgunakan wewenang atau ada tindak pidana korupsi, ya tangkap aja begitu kan.
Ngapain kita harus menjadi bola liar, menyelidiki, penyidikan dan sebagainya begitu kan? Di audit KPK sudah tidak terbukti bahwa itu sudah layak diteruskan untuk Formula E begitu, ngapain kita harus ungkit-ungkit kembali. Dan bahkan ada yang mengatakan di koran Tempo kemarin bahwa Ketua Firly Bahuri katanya sih pernah melobi BPK untuk mentersangkakan Anies begitu kan. Apakah benar atau tidak di koran Tempo itu begitu kan, di media Tempo itu. Tetapi dengan adanya ini publik bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi begitu. Dan bahkan ini di beritanya seperti ini. Ini beritanya, KPK penyelidikan Formula E masih berjalan ini. Dikutip dari fusilatnews.com. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menegaskan bahwa penyelidikan dugaan adanya tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan balap Formula E masih berjalan. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh ekspos yang lalu oleh Pak Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK, bahwa penyelidikan Formula E tetap jalan, tidak pernah terganggu, kata Ketua KPK Firly Bahuri saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dan bahkan dalam jumpa pers itu, Firly menjelaskan bahwa prinsip kerja KPK tidak akan pernah terpengaruh dengan kekuasaan manapun, termasuk dalam penyelidikan dugaan korupsi Formula E. Ini kan tertawa kan begitu kan, tidak terpengaruh katanya sih sebenarnya, tapi publik bisa menilai sendiri seperti apa begitu kan. Ini kan sangat disayangkan sekali begitu, ketika ada katanya ada di satu sisi ada yang tidak mendukung terhadap kinerja KPK, bahkan di tubuh KPK sendiri ada yang masih pro dan kontra terhadap Formula E ini begitu kan. Dalam jumpa pers itu, Firly menjelaskan bahwa prinsip kerja KPK tidak akan pernah terpengaruh dan kekuasaan manapun, termasuk dalam penyelidikan dugaan kasus Formula E. Karena pada prinsip kerja KPK, KPK tidak pernah terganggu dengan kekuasaan manapun. Di undang-undang menyebutkan, jadi KPK adalah lembaga negara dalam rumpun eksekutif dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya tidak terpengaruh kepada kekuasaan manapun. KPK bekerja sebagaimana asas-asas pelaksanaan tugas pokok KPK, yakni demi kepentingan umum, kepastian hukum, keadilan, transparan, proporsionalitas, dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Atas dasar prinsip kerja, Firly menegaskan penyelidikan kasus tersebut memang murni soal penegakan hukum. Oke, saya setuju dengan itu. Tetapi perlu diingat, apakah ada bukti? Nah, ini kan harus dibuktikan dulu begitu kan. Tidak hanya orang bahkan kemarin dari penyelidikan naik ke penyidikan begitu kan. Ini kan cukup disayangkan sekali, bahkan Anies sudah diperiksa, terus audit juga tidak ada. Ngapain kita harus menunjukkan apa begitu kan? Seolah-olah ditekan untuk korupsi begitu kan? Seolah-olah ditekan untuk mengakui kan? Kira-kira kan seperti itu begitu kan? Bahkan jadi tidak ada pengaruh dengan hal-hal kegiatan lain karena ada prinsip apa yang dilakukan KPK. Yang terjadi di KPK adalah penegakan hukum. Jadi nanti kalau masalah perkembangan kami akan sampaikan pada waktunya, tidak untuk sekarang, kata Firly. Kasus Formula E saat itu masih dalam tahap penyelidikan, belum ada pihak yang telah ditetapkan jadi tersangka. Dalam penjelasan lebih lanjut, Firly menegaskan KPK tidak akan pernah mentersangkakan seseorang kecuali seseorang tersebut karena perbuatannya dan atau keadaan berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai atau selaku tindak pidana. Jadi KPK tidak pernah menarget seseorang untuk menjadi tersangka, tidak ada. Untuk membuat terang benderang kasus ini, KPK telah meminta keterangan beberapa pihak dalam proses penyelidikan kasus Formula E, di antaranya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, mantan Sosmenpora Gatot S. Dewa Baroto, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi, dan Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggara Wicatra Sastromijoyo. Beberapa pekan lalu KPK telah meminta keterangan Anies pada Rabu 7 September lalu dan Anies mengharapkan keterangan yang disampaikannya dapat membuat terang kasus yang tengah diselidiki KPK tersebut. Tadi kami meminta untuk memberikan bantuan keterangan yang sudah disampaikan. Insya Allah dengan keterangan yang tadi kami sampaikan akan bisa membuat menjadi terang, sehingga isu yang sedang didalami akan bisa menjadi terang benderang dan memudahkan dalam KPK menjalani tugas, kata Anies saat itu. Jadi artinya apa? Artinya kalau mentersangkakan Anies sangat mudah sekali begitu kan. Dalam artian kalau dia ada bukti korupsi ya tangkap aja. Kenapa kalau tidak ada bukti ngapain kita harus mencari-cari itu? Kan gampang kan. Kajiannya kan gampang begitu kan.
Jadi itu BPK sudah mengaudit, semuanya bisa ditelusuri begitu. Data-data sebuah ada. Ngapain kita harus mentersangkakan orang? Jalan satu-satunya kalau ingin mentersangkakan Anies begitu kan, cari buktinya dulu begitu kan. Kan beres. Kan? Kenapa masih berspekulasi mau dilanjutkan tahap penyelidikan ini tidak ada terindikasi siapa yang nyuruh siapa yang tidak begitu kan. Tetapi perlu diingat, ya memang Firly Bahuri seharusnya ya objektif lah. Kalau memang dia terbukti dengan tindak pidana korupsi ya silahkan. Kalau memang tidak ada ya monggo dibatalkan begitu kan dengan adanya kondisi hari ini begitu kan. Harun Masiku belum ditangkap, banyak lagi korupsi-korupsi yang lain masih dibiarkan. Kemarin ya dari Bangkalan ya. Ada juga yang ditangkap KPK, itu baru ada kritikan kepada KPK gitu. Sebelumnya pendeklarasian terhadap tindak pidana korupsi, Bupati Bangkalan masih hadir di situ begitu kan. Dan bahkan setelah itu banyak spekulasi kenapa kok sudah ditersangkakan tapi masih belum ditangkap. Akhirnya ditangkap setelah 1 minggu kemudian begitu kan. Kalau nggak salah 3 hari apa 1 minggu sekalian itu begitu kan. Tetapi apakah ini aneh? Kalau memang ada bukti ya tangkap aja. Kenapa masih ikut ke situ begitu kan? Ini kan sangat disayangkan sekali begitu kan. Seolah-olah itu KPK itu tidak independen sama sekali. Seolah-olah ada intervensi begitu kan. Ini yang harus kita jelas bersama bahwa lembaga KPK harus independen. Kalau memang dia terbukti tangkap aja. Kalau memang tidak ya tidak. Ngapain kita harus menelusuri, mencari-cari terus kemudian data-data itu begitu kan? Kalau tidak ada ngapain? Yang dianggap korupsi itulah 2. Yang pertama memperkaya diri atau memperkaya orang lain atau menyalahgunakan wewenang itu. Ketiga-tiganya itu kalau Anies tidak terbukti dari situ, ya ngapain kita harus masih menyelidiki kesalahan-kesalahan orang. Dari segi administrasi aja disalahkan begitu. Ngapain kita harus menyalahkan orang kan? Kira-kira kan seperti itu. Kesimpulan saya hanya satu, bahwa apa yang dilakukan oleh KPK ini saya setuju sekali begitu kan dengan adanya ini kalau independen ya. Tapi kalau tidak ada bukti sama sekali kepada Anies Baswedan, ngapain kita harus mentersangkakan orang? Kasihan begitu kan. Kan gue begitu, beres saja begitu kan. Jadi artinya tidak ada yang ditutup-tutupi terhadap ini, bahwa Anies sudah terbuka semuanya. Sudah berapa bulan ini kan. Ini kan tidak mudah sekali begitu, dan bahkan kemarin itu ada sebagai pembantu KPK juga dan ini sebagai analisis juga ya membuktikan banyak bahwa Anies Baswedan itu tidak korupsi begitu kan, dan bahkan ini mantan KPK, bahkan banyak yang sudah berkecimpung di KPK tidak ada sama sekali Pak kok, seperti Hamdan Zulfa terus kemudian yang lain begitu kan, tidak bahwa Anies Baswedan tidak terbukti melakukan itu. Ngapain kita harus ngotot hari ini di KPK begitu kan? Kira-kira seperti itu begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini dan share sebanyak-banyaknya, karena yang masih subscribe yaitu 5%, yang belum subscribe yaitu 95%. Mari kita kawal bersama-sama demokrasi ini dengan yang lebih baik.